Suara saya juga kencang. Kan beda kita volumenya. Hah? Volumenya beda. Saya pakai gini loh. Ini ya total di sini ya Sal ya? Udah enak. Dikit berarti ya? Apa? Gini aja ya? Tapi lama ya? Jadi nanti melihat yang bawahnya aja, anak ikutin yang bawah. Kira-kira udah selesai, ganti gitu. Mulai jam berapa? Takut lah. Udah. Mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelumnya marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini telah memberikan kita berbagai macam nikmat, taufik dan hidayah yang tak terhingga kepada kita semua. Selain itu juga dalam kesempatan ini marilah kita mengucapkan sholawat teriring salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang tercintai karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Siswa-siswi sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari ke-6 puasa Ramadan
Bagaimana puasanya, masih lancar? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, baik itu puasa kita dan lain sebagainya dari awal hingga akhir nanti. Anak-anakku yang bisa cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi hari ini dalam live streaming Ramadan Ceria SDIT Al-Hikmah bersama dengan Mr. Saif. Hari ini Mr. Saif akan membahas tentang kisah seorang nabi yang terakhir. Siapakah dia? Iya benar, hari ini Mr. Saif akan membahas tentang sirah Nabi Muhammad SAW bagian awal dakwah Nabi di Mekah. Silahkan kalian siapkan jurnal Ramadannya dan dicatat kira-kira yang perlu dicatat oleh kalian. Anak-anakku yang bisa cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai awal dakwah Nabi di Mekah, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui kelahiran dan keturunan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW lahir pada hari Senin 9 atau 12 Rabiul Awal pada tahun yang dikenal pada tahun gajah, atau bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi di pemukiman suku Hashim, Mekah. Anak-anakku yang bisa cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian nama lengkap Nabi Muhammad SAW? Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Mister ulang, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Manaf bin Hashim bin Abdul Manaf. Sedangkan nama ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Sedangkan nama ibunya adalah Aminah bintu Wahab bin Abdul Manaf. Jadi kedua orang tua Nabi ini adalah sama-sama berasal dari satu keturunan. Ketika Nabi Muhammad lahir, dibantu oleh seorang wanita yang bernama Syifa binti Amr. Dia adalah seorang ibu dari sahabat mulia yaitu Abdurrahman bin Auf. Setelah beliau lahir, ibunda Rasulullah SAW mengirim seorang utusan untuk mengabarkan kepada kakeknya yaitu Abdul Muthalib, mengabarkan bahwa atas kelahiran cucunya. Setelah kakeknya Abdul Muthalib menerima kabar kelahiran cucunya, dia langsung bergegas menuju pemukiman Hashim dengan penuh kebahagiaan. Sesampainya di sana, Abdul Muthalib langsung membawanya ke Ka'bah. Dia di sana berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, dan di Ka'bah lah Abdul Muthalib memberi nama Muhammad yang artinya yang terpuji. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal ketika beliau sedang dalam kandungan. Setelah beliau lahir, Nabi di bawah pengawasan kakeknya Abdul Muthalib dan tetap
diasuh oleh ibunya yaitu Aminah. Selain diasuh oleh ibunya Aminah, Nabi juga diasuh oleh Ummu Aiman. Diasuh oleh Ummu Aiman. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai dakwah Rasulullah di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir dan sekaligus rasul, diangkat sebagai rasul pada tanggal 17 Ramadan atau 615 Masehi pada usia 40 tahun dan ditandai dengan turunnya wahyu yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Apa sih tujuannya Rasul diangkat menjadi Nabi diangkat menjadi Rasul? Tujuannya adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahilian dalam bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah dan ajaran agama Islam yang disampaikannya. Agar dapat tercapai tujuan-tujuan tersebut, Nabi Muhammad SAW memiliki strategi dalam berdakwah, yaitu yang pertama secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua yaitu secara terang-terangan. Mula-mula Rasulullah SAW mendakwakan Islam secara sembunyi-sembunyi kepada sanak keluarga, lalu kepada kerabat tetangganya. Kenapa sih Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Jawabannya adalah karena ketika itu orang-orang Quraisy memiliki watak yang sangat keras dan masih meyakini berhala sebagai Tuhan mereka. Kemudian setelah turun perintah dari Allah, maka Rasulullah SAW mendakwakan Islam kepada masyarakat Mekah secara luas dan terang-terangan. Tahapannya adalah yang pertama, Nabi mengundang kaum kerabat keturunan Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan sekaligus mengajak mereka agar masuk Islam. Tahap selanjutnya, Rasulullah mengumpulkan para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Syafa dan menyerukan secara lantang tentang agama yang dibawakan olehnya kepada orang-orang Mekah. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Siswa-siswi SDIT Al-Hikmah yang berbahagia, kalian perlu tahu bahwa ketika Rasulullah SAW dalam menjalankan dakwahnya, banyak yang menentang, menolak, bahkan memusuhi beliau. Salah satunya adalah mereka khawatir jika masuk Islam, maka apa yang mereka miliki akan lenyap. Mereka berat meninggalkan agama mereka dan tradisi hidup masyarakat warisan leluhur mereka, dan mereka tidak bisa menyembah berhala lagi. Lantas, apa saja yang didakwakan Rasulullah SAW selama di Mekah? Yang pertama, Rasulullah menekankan pada kepercayaan tentang keesaan Allah atau masalah akidah, yang pada saat itu masyarakat Arab yang dilahirkan sebelum Rasulullah banyak yang musyrik, tidak menyembah Allah, hanya menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Oleh sebab itu Rasulullah menyerukan atau menyampaikan kepada masyarakat Mekah untuk kembali ke ajaran tauhid, menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Selain yang tadi, Rasulullah SAW juga menekankan soal hari kiamat, kebangkitan manusia setelah kematian,
dan pertanggungjawaban amal selama hidup mereka di dunia. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sudah menyampaikan tentang adanya hari kiamat. Namun tetap tidak mau percaya dan malah mereka menuntut Nabi agar menghidupkan kembali nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Nah, dua hal tersebutlah yang Rasulullah SAW dakwahkan selama di Mekah. Penolakan dan penentangan tidak membuat Rasulullah mundur dan berhenti untuk mendakwakan Islam di kalangan masyarakat Mekah. Anak-anakku yang berbahagia, apa saja sih hikmah yang bisa diambil dari kisah dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Yang pertama adalah menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meneladani Nabi Muhammad yang bergelar uswatun hasanah, artinya tingkah laku dan amal perbuatannya adalah teladan yang baik yang harus kita ikuti. Dan yang terakhir, memahami bahwa Allah pasti akan menguji seseorang, termasuk Nabi yang diuji saat diutus menjadi Rasul. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kalian mengetahui perjuangan Nabi di Mekah, apa saja kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, beriman dan mengimani bahwa Rasulullah SAW adalah hamba dan utusan Allah. Yang kedua, mencintai Rasulullah, salah satunya dengan selalu bersolawat kepada beliau. Yang ketiga, mengikuti Rasulullah, yaitu apa yang dicontohkan Nabi dalam hal beribadah, bermuamalah, dan berakidah harus mengikuti Rasulullah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh beliau. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum Mister tutup, ada beberapa pertanyaan yang akan Mister lontarkan kepada kalian. Yang pertama, silahkan kalian jawab. Yang pertama pertanyaannya, pada tahun apa Nabi dilahirkan? Pada tahun apa Nabi dilahirkan? Pertanyaannya Mister ulang, pada tahun apa Nabi dilahirkan? Iya benar, jawabannya adalah tahun gajah. Soal kedua, siapakah nama ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapakah nama ayah Nabi Muhammad SAW? Abdullah. Iya benar, jawabannya nama ayahnya adalah Abdullah. Pertanyaan yang ketiga, bertepatan tanggal berapa Nabi lahir? Bertepatan tanggal berapa ketika Nabi lahir dalam hitungan Masehi? Bertepatan dengan tanggal berapa Nabi lahir dalam hitungan Masehi?
bertepatan tanggal berapa ketika Nabi lahir dalam hitungan Masehi? Sini belum. Kok lama ya? 22 April 557 Masehi. Iya benar, jawabannya 22 April 571 Masehi. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang membantu ketika Nabi lahir? Siapakah yang membantu ketika Nabi lahir? Siapakah yang membantu ketika Nabi lahir? Syifa bin Amar. Iya, betul. Kok di sini lama ya? Oke, jawabannya adalah Syifa bin Amar. Soal kelima. Siapakah yang memberi nama Muhammad? Siapakah yang memberi nama Muhammad? Pertanyaan kelima, siapakah yang memberi nama Muhammad? Abdul Muthalib yang jawab kakeknya. Kok ini lama ya di sini ya? Nama kakeknya Abdul Muthalib. Iya, yang memberi nama adalah kakeknya Abdul Muthalib. Abdullah bin Muthalib, bukan. Kakeknya Abdul Muthalib. Oke, pertanyaan ke-6. Apa arti Muhammad? Apa arti Muhammad? Pertanyaan yang ke-6. Apa arti Muhammad? Terpuji, yang terpuji. Iya benar, arti dari Muhammad adalah yang terpuji. Soal ke-7. Pada usia berapa Nabi diangkat menjadi Rasul? Pada usia berapa Nabi diangkat menjadi Rasul? Pada usia berapa Nabi diangkat menjadi Rasul? Jawabannya adalah 40 tahun. Benar. Soal ke-8, pertanyaan yang ke-8. Wahyu yang pertama diturunkan adalah surat dan ayat berapa? Wahyu yang pertama kali diturunkan surat apa dan ayat berapa?
wahyu yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Pertanyaan ke-9. Sebutkan strategi dakwah Nabi ketika di Mekah. Sebutkan strategi dakwah Nabi ketika di Mekah. Diam-diam, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Masih kurang lengkap, yang lengkap. Masih ada yang kurang lengkap jawabnya. Sembunyi dua. Oke, jawabannya adalah strategi dakwah Nabi ketika di Mekah adalah yang pertama sembunyi-sembunyi dan yang kedua adalah terang-terangan. Pertanyaan terakhir. Coba sebutkan oleh kalian apa kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Rasulullah. Coba sebutkan oleh kalian apa kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Rasulullah. Meneladaninya, betul Aska. Tadi yang bisa sebutkan ada berapa? Ada 3 ya kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Rasulullah. Kayak ada dua. Jawabannya adalah yang pertama meneladani, yang kedua beriman kepada Rasulullah bahwa Rasulullah adalah hamba dan utusan Allah, yang ketiga mencintai Rasulullah. Oke, karena pertanyaan udah 10, cukup sekian pembahasan dari Mister tentang sirah Nabi Muhammad SAW, bagian awal dakwah Nabi ketika di Mekah. Semoga apa yang bisa sampaikan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan kita tahu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Bisa tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.